Bapak Ibu Saudara semua, mari kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan dan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal 5 ayat yang pertama hingga 26 ya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yel ialah Semaya anaknya, anak orang ini ialah Kok, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeyel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Asas bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Arur dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baalmeon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yuel adalah kepala dan Safat orang kedua. Juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh sebab kepada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka, Heber, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawiyah, dan Yadiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.
Baik, terima kasih saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam membaca ayat 1 Tawarikh pasal 5 ayat 1 sampai dengan 26. Dan kalau kita melihat pasal ini memang dituliskan tentang silsilah ya, suku-suku yang ada di seberang sungai Yordan. Ada Ruben, ada Gad, dan juga setengah dari Manase. Mereka memang di sana ataupun di daerah yang saya sebutkan tadi karena hukuman Tuhan, di mana mereka berubah setia, jadi melakukan ketidaktaatan, melakukan perzinahan secara rohani, ya, dan sehingga mereka mengalami hukuman daripada Tuhan. Karena sebelum itu, jadi mereka itu taat, berseru kepada Tuhan, lalu mengalami kemenangan, ya, dan tentu diberkati Tuhan. Namun ketika mereka melakukan ketidaktaatan, Allah tetap konsisten untuk mengasihi mereka, walaupun tentu dengan melakukan hukuman juga, dan itu menjadi sebuah bukti bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Nah, penulis Tawarikh ini tentu menuliskan hal-hal yang ada di sini, menunjukkan bagaimana kepedulian terhadap suku-suku ini di sebelah timur Sungai Yordan ini, ya. Karena pada kenyataannya mereka sangat-sangat berpotensi untuk dilupakan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalau secara geografis mereka terpisah. Kemudian telah ditaklukkan, ya, sekitar tahun 837 sampai 836 sebelum Masehi itu, jadi ditaklukkan oleh Hazael dari Syria, ya. Dan tentu di samping itu adalah kurangnya ataupun minimnya peran mereka dalam kehidupan nasional di bangsa Israel sendiri, dan juga dibuang 12 tahun lebih awal daripada suku-suku utara, kalau kita melihat di ayat 6 dan ayat 26 ini. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama, saudara, tentang suku-suku dan keturunannya ini. Yang pertama adalah Ruben, di ayat 1 sampai dengan 10. Kita tahu Ruben itu termasuk yang tua, ya, dan dia melakukan dosa. Ruben berdosa, akibatnya ada kehilangan berkat dan kepemimpinan. Jadi ada dua hal yang menjadi hal yang tidak bisa diterima oleh Ruben sebagai konsekuensi dari dosanya, yaitu kehilangan berkat kesulungan, ya, dan juga kepemimpinan, di mana kepemimpinan beralih, kalau kita melihat di ayat 1 dan 2 sampai 3 tadi, jadi kepada Yehuda. Ini akibat dari dosa ketidaktaatan. Dan kalau kita melihat keturunan dari suku Ruben ini ada di Arur, di Nebo, ya, kemudian Balmeon, lalu daerah Sungai Efrat. Nah, pada zaman Saul mereka tinggal di sisi timur Gilead karena memang mereka bisa memenangkan perangan. Ini terkait dengan Ruben, ya, yang harus menanggung konsekuensi dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Lalu yang kedua yaitu Gad, ya, di ayat 11 sampai dengan 22, ya. Turunannya tinggal di perbatasan Bashan, kemudian di Shalka, Gilead. Mereka berperan secara militer pada zaman Raja Yotam dan Yerobeam. Jadi kerajaan masih pecah dua, ya, di zaman Raja Yotam dan Yerobeam. Nah, ketika ada masa mereka untuk berseru pada Tuhan, maka mereka memenangkan peperangan, diceritakan di ayat yang sudah kita baca tadi. Jadi selalu
di dalam sepanjang kitab Tawari ini, kalau orang itu taat maka akan diberkati, orang itu setia pada Tuhan akan diberkati. Kalau dia tidak setia, dia melakukan hal yang istilahnya menyimpang dari Tuhan, ya akan mendapatkan malapetaka, akan mendapatkan hukuman dan kutuk tentunya. Nah, ini suku Gad ya yang kedua, memang peranannya secara nasional cukup kecil atau sedikit ya. Dan kita bisa melihat sekali lagi pernah mereka mengalami kemenangan ketika mereka taat berseru pada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah setengah dari suku Manase ya, di ayat 23 sampai dengan 26. Mereka tinggal di Bashan, Baal Hermon, Shenir, dan Gunung Hermon. Jumlahnya banyak memang dari setengah suku Manase ini, walaupun setengah lebih banyak sekali. Dan dari tiga hal ini, saudara-saudara, atau tiga keturunan ini selalu ditekankan di dalam Tawar ini, ketika mereka tidak setia, Allah menghukum. Ya, dan itu terjadi. Allah menghukum orang Ruben, orang Gad, orang Manase, atau keturunan dari suku Ruben, Gad, dan Manase. Sebaliknya, kalau mereka taat, pasti akan diberkati. Maka di pagi hari ini apa teksnya adalah ketaatan itu mendatangkan berkat, sebaliknya ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Karena itu mari kita bertanya, saudara dan saya secara pribadi bertanya, sejauh mana ketaatan Anda, ketaatan saudara, ketaatan saya pada Tuhan. Karena ketika kita taat, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Ketika saudara dan saya tidak taat, ya pasti akan ada konsekuensinya, akan mendatangkan hukuman, akan mendatangkan malapetaka. Ya. Kalau yang dialami oleh keturunan-keturunan tadi, mereka mengalami pembuangan, ya di Asyur misalnya. Jadi mereka jatuh ke tangan orang asing di ayat 26 itu, walaupun memang tidak dihancurkan sepenuhnya, karena penulis Tawar ini mengingatkan kembali bagaimana pentingnya untuk berharap pada Tuhan, pada pemulihan Tuhan, dengan kesetiaan dan ketaatan. Sekali lagi, yang pertanyaan aplikatifnya adalah sejauh mana saudara dan saya taat, ya, ketaatan saudara dan saya pada Tuhan. Ini menjadi pertanyaan reflektif yang harus kita jawab dan kita lakukan secara pribadi pada Tuhan, dan itu akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan tetaplah taat sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran, ya, kita pujikan, ku taat perintahmu, ku sabar melakukan.
Biarlah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam iman, perjalanan iman kita. Sampai hari ini kita tetap bersama dengan keluarga kita, hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya setiap kita dan keluarga kita senantiasa ada di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami dan keluarga kami ada di hadapan Tuhan sampai hari ini. Kami berdoa supaya keluarga kami, anak-anak kami, generasi kami ke depan tetap hidup berfokus kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati pertumbuhan rohani kami dan juga anak-anak kami, keluarga kami, supaya tetap ada di hadirat Tuhan. Jikalau Tuhan ada di antara anggota keluarga kami yang saat ini menyimpang daripada Tuhan, hidup jauh daripada Tuhan, Tuhan kami berdoa berikanlah mereka Tuhan, anak-anak kami atau orang-orang yang ada dalam keluarga kami yang menyimpang, kesempatan untuk bertobat kembali, untuk taat kepada Tuhan, melepaskan segala ikatan dosa, supaya mereka boleh dibenarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan baik dan sangat baik. Haleluya.